Sekarang kita masuk ke sheet berikutnya, di sheet 4. Nah, ini sudah mulai dikenalkan fungsi logika. Kalau tadi ada fungsi teks ya, left, right, mid, dan seterusnya. Nah, di sheet 4 ini fungsi logika atau fungsi if. Fungsi if atau fungsi logika biasanya digunakan untuk mengisi suatu sel dengan kondisi tertentu. Ya, secara default sebenarnya ada dua pilihan, true atau false ya. Nah, contoh di sini. Di sini ada kolom RN keterangan. Kalau R diisi dengan Rija, kalau N diisi dengan Nisa ya. Nah, di sini rumus nih, ada rumusnya nih. If, nah, sebelumnya ini saya hapus dulu deh ya. Sambil saya jelaskan. Jadi sama dengan if buka kurung. Jadi kalau untuk menyelesaikan satu rumus atau formula di Excel, kita sebenarnya sudah ada bantuan atau intelligent namanya ya. Bantuan oleh Microsoft Excel, di sini keterangannya di sini ditampilkan nih. Ini disebut sebagai intelligent ya. Nah, di sini jelaskan nih bahwa untuk menyelesaikan rumus if ini harus dilengkapi dengan 3 isian. Nah, isian itu tadi saya sebut sebagai parameter. Jadi if dilengkapi dengan 3 parameter. Kalau kita lengkapi hanya 2 parameter saja pasti error. Kurang 1. Atau selebihnya kita lengkapi dengan 4 parameter atau 5 parameter kelebihan. Itu juga pasti akan error. Ya. Nah, di fungsi if tadi ada 3 parameter. Parameter yang pertama logical test. Ya, kita memberikan satu tes logik. Karena di sini kita mau mengisi keterangan berdasarkan kolom RN, logiknya bagaimana? Kita klik di sini. If itu kan jika. Jika ini, kita klik, logical testnya, apakah B3 nilainya sama dengan R? Tapi karena R itu string, nggak bisa langsung ketik R. Kita gunakan tanda petik dulu. Tanda petik yang double. R, tanda petik. Itu logical testnya. Kita tes, kita uji. Benar tidak nih B3 isinya R? B3 itu ini ya. Kalau benar, value if true-nya apa? Sini saya pakai titik koma ya misalnya. Kalau memang B3 itu isinya R, maka di keterangan ini akan dituliskan Rijal. Rijal karena teks pakai tanda petik. Rijal. Tanda petik lagi. Titik koma, value if false. Kalau ternyata B3 isinya bukan R, mau diisi apa keterangan? Kalau bukan R pasti isinya dia N. Nah, kalau N keterangannya adalah Nisa. Gitu ya, pakai tanda petik. Tutup kurung. Sudah lengkap dengan 3 parameter. Lalu tekan enter. Sehingga di sini kalau ini berubah menjadi N, dia jadi Nisa. Ya. Kalau sini jadi R, dia Rija. Nah, ini bisa kita copy ke bawah. Nah, seperti itu ya. Itu logical function atau fungsi logika menggunakan if. Jadi sekali lagi kalau yang kita cek itu berbentuk huruf atau kata, maka gunakan tanda petik di awal dan di akhirnya. Ya. Tapi di sini kalau kita coba yang bukan huruf nih, pakai angka, maka tidak perlu pakai tanda petik. Ya. Ini kita ada kolom kode dan kolom harga. Kalau kodenya 1, harganya 1.000. Kalau kodenya 2, harganya 2.000. Ini coba hapus dulu ya. Baru rumusnya di sini sama dengan if, buka kurung. Logical testnya kita cek ini. If E3 isinya sama dengan 1, tanpa tanda petik. Ya, karena dia berupa angka. Titik koma, value if true-nya, kalau kodenya 1, harganya berapa? Oh, harganya 1.000. Langsung ketik tanpa tanda petik. Itu value if true-nya. Titik koma, value if false-nya, kalau bukan 1, ini asumsinya cuma ada 2 kemungkinan. 1, 2, 1, 2 gitu ya. Berarti kalau bukan 1 pasti kodenya 2. Kalau kodenya 2, harganya 2.000. Maka di value if false-nya tuliskan 2.000.
ya, tutup kurung, enter. Nah, maka di sini tuliskan 1000. Kalau di sini saya rubah jadi 2, jadi 2000 ya. 1, 1000. Ini asumsinya hanya 1212 saja ya. Tadi tinggal kita copy ke bawah. Nah, itu contoh penggunaan fungsi if. Bisa dipahami sampai sini? Ya, Ustaz. Baik, kalau bisa kita coba lanjut di sheet 5-nya ya. Nah, sekarang kita akan mengisi diskon ini juga dengan menggunakan fungsi if. Ini ada kolom harga dan kolom diskon. Di bawah ada keterangannya. Keterangannya apa nih ya? Ketentuan diskon. Diskon ini diberikan sebesar 10% jika harga itu lebih besar dari 2000. Jadi kalau harganya lebih besar dari 2000, diskonnya 10%. Jika harganya 2000 ke bawah, tidak mendapat diskon. Bisa mengisi kolom diskon? Ada yang mau coba? Ini ada yang bisa sharing nggak layar komputernya? Biar sambil saya lihat nih, ada yang bisa atau tidak. Karena kan trainingnya sebenarnya sambil praktek ini, jadi bukan teori. Ada yang mau coba praktek? Ya, B3, jadi harga lebih besar dari 2000, berarti tanda lebih dari. Lebih dari B3 lebih dari, itu ya. ya, ya lebih dari 2000. Ketikanya langsung 2000, tidak usah pakai tanda petik. Nah, gitu. Terus, pakainya koma atau titik koma, Pak Ujang? Pakainya titik koma. Titik koma, jadi titik koma. Nah, kalau lebih besar dari 2000, diskonnya berapa persen itu? 10% ya. 10%. Langsung diketik aja 10% dikali harga. Jadi kalau itu kan baru nanti itu kan hanya persentasenya saja. Berarti Oh, dikali pakai bintang. Nah, diklik lagi harganya. harganya B3. Iya, gitu. Baru titik koma. Nah, titik koma ya. Ini titik dua, titik koma itu. Nah, titik koma. koma. Value EVOS-nya dia kalau tidak lebih dari 2000 tidak mendapat diskon. Berarti kalau tidak mendapat diskon berapa itu? Berarti angkanya adalah tidak mendapat diskon berarti 0. Iya, diskonnya 0 gitu ya. Udah, tutup kurung, enter. Nah, dia 0 kenapa? Karena harganya cuma 1000 ya, tidak lebih dari 2000. Dia 0. Copy coba ke bawah. Nah, gitu ya. Jadi yang 2500 dapat diskon 250. Kenapa? Karena harganya lebih dari 2000, diskonnya 10% kali 2500. 250. Yang 3000 jadi 300. Yang 5000 500 gitu ya. Oke. Nah, di sheet 6 ini masih menggunakan fungsi if ya. Keterangannya adalah di sini diisi dengan milenial jika tahun lahirnya adalah tahun 2000 ke atas. Jika di bawah tahun 2000 diisi dengan senior. Oh, ini tahun lahir nih. Jadi kalau tahun lahirnya tahun 2000 ke atas berarti termasuk 2000-nya. Ya, 2000, 2002. Berarti nanti keterangannya diisi dengan milenial. Kalau di bawah 2000 seperti 1990 sampai ini 95 ini berarti di sini adalah senior. Wah, kelas senior ini semua senior nih. Ada yang mau coba mengisi dengan rumus apa di sini keterangan berarti?
Rumusnya masih rumus If. if ya. Iya, betul. Ada yang mau coba? Tampilkan di layar? Ya. If diisi dengan mana jika tahun lahirnya, berarti jika tahun lahirnya adalah tahun 2000 ke atas, berarti B lebih Lebih. daripada, berarti Iya. lebih ya, Iya. lebih dari 2000 sama dengan Sama dengan ya sama dengan milenial. bukan sama dengan What is that? apa tadi pemisahnya pakai tanda Oh ini ya, titik titik koma. oke ya, Iya. ya. Kalau lebih dari 2000 diisinya dengan apa? Milenial ya. Milenial. Ya, pakai tanda petik. Iya. Oke. Oke, terus Titik koma. titik dua lagi. Terus Nah, 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 nah. Itu jadi titik dua tuh. Undo dulu, undo dulu. ya, Bentar, enter dulu, itu ya. undo dulu itu yang escape dulu, Ulangnya escape Zat. dulu. Nah, coba sekarang undo, coba undo. Undo langsung sekarang. Nah, udah. Waduh, kebanyakan andunya. Jadi ngulang lagi. Nah, gitu, coba. Titik koma. Titik koma. Mm-mm. Value if Ini false-nya lagi apa? ya. Nggak usah. Oh, Langsung. usah. Nggak Oh, usah. langsung. Hapus dulu, B3-nya hapus. Kan Itu kalau kecil ya. value if true, jika B3 lebih dari 1000 itu milenial. Kalau Hmm. bukan milenial, apa isinya? Oh, itu ya. Senior ya. Senior, betul. Nah, tutup Itu kurung. ya. Ya, enter. Coba copy. Nah, 2000 itu harusnya milenial atau senior 2000? Oh, milenial ya. Milenial harusnya, bukan senior. Berarti coba lihat lagi rumusnya. Coba klik 2 kali di senior. Nah, berarti itu if B3 lebih dari sama dengan, jadi ada Oh, sama dengannya. Lebih dari sama dengan, nah itu jadi kalau tandanya di mana dua, kalau di laptopnya? ya di situ langsung sama dengan aja. Oh, sama Sama, dengan. iya. Nah, gitu. Itu. Nah, itu dia. Itu ya. Lebih dari sama dengan 2000 gitu. Ya, jadi 2000-nya itu ikut masuk Hmm. kelompok milenial. Nah, baru copy lagi ke bawah. Iya, gitu ya. Jadi 2000, 2002, 2005 itu milenial. Oke, sip. Paham ya, Ojang ya? Siap, siap. Kalau tadi kan selalu kita buasnya dalam dua kemungkinan nih. Ini milenial atau senior. Yang di sini tadi dapat diskon atau tidak dapat diskon. Ini Rijal nih atau Nisa 1000 atau 2000. Jadi itu masih bentuk umumnya. Bentuk defaultnya hanya ada dua opsi, dua kemungkinan. Nah, sekarang di sini contohkan kalau ada lebih dari dua kemungkinan nih. Ini ada kode, ini ada kota. Kalau kodenya JKT itu Jakarta, kodenya BDG itu Bandung, kodenya SB itu Surabaya. Berarti ada tiga kemungkinan. Ini sudah diisi nih ya. Coba hapus dulu. Maka di sini kita buat rumusnya sama dengan if buka kurung. Ingat selalu walaupun kita akan joinkan rumus, kita tetap berpegang pada jumlah parameter ini.
if parameter itu ada 3. Logical test, value if true, value if false. Logical test yang pertama kita cek kodenya JKT bukan nih. Berarti ini kita klik if B3 sama dengan JKT, karena dia huruf berarti pakai tanda petik ya. JKT tanda petik. Titik koma, value if true-nya kalau benar B3 itu isinya JKT, maka kotak yang diisi adalah Jakarta. Ya, tanda petik. Jakarta. Tanda petik lagi. Titik koma, value if false-nya kita nggak bisa langsung isi Bandung atau Surabaya. Kenapa? Karena masih ada 2 kemungkinan. Bisa jadi kotanya Bandung atau Surabaya nih, kodenya BDG atau SBY. Maka di sini karena masih ada 2 kemungkinan, kita pakai if lagi. Jadi value if false-nya diisi dengan if. Buka kurung. Kembali nih logical test-nya kita cek lagi. Cek ini, kalau bukan JKT, apakah B3 itu sama dengan tanda petik BDG? Nah, baru titik koma lagi, value if true-nya kalau BDG isi dengan Bandung. Tanda petik lagi. Ya. Nah, kalau apa namanya bukan JKT, bukan BDG, maka value if false-nya pasti dia akan cuma dengan SBY. Ya, value if false-nya di sini tinggal terakhir tinggal Surabaya. Berarti kita langsung tulis di sini Surabaya. Kenapa? Karena ini sudah tinggal satu kemungkinan ya. Bukan JKT, bukan BDG, pasti SBY. Kalau SBY isinya adalah Surabaya. Nah, sini tutup kurung untuk if yang ini, tutup kurung lagi untuk if yang pertama. Jadi kalau if-nya ada 2, maka di sini tutup kurungnya 2. Karena nanti bisa jadi if-nya ada 3, ada 4, ada 5 gitu ya. Tergantung dari opsinya. Oke, kalau sudah kita tekan enter, lalu ini bisa kita copy. Nah, jadi seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Ya. Nah, sekarang coba saya tes ya. Misalnya, ini berupa angka nih, kode, ini harga. Kayak tadi nih. Tadi kan cuma 1, 2 gitu ya. Sekarang ada 3. 1, 2, 3. 1. Kalau kodenya 1 harga 1.000. Kalau kodenya 2 harga 2.000. Kode 3 harga 3.000. Berarti kan 3 kemungkinan tuh. Maka bagaimana mengisinya? Pakai if. Tapi if-nya berarti kalau ada 3 kemungkinan, if-nya pasti ada 2. Ada yang mau coba? If-nya ada 2 ya. Maka di sini kita tulis nih sama dengan if buka kurung. Logical test-nya kita klik ini kodenya. Jika E3 isinya sama dengan 1, ingat kalau angka tidak perlu menggunakan tanda petik ya. If E3 sama dengan 1, titik koma, value if true-nya harganya berarti kalau 1 tadi harganya misalnya 1.000 tanpa tanda petik. Titik koma, value if false-nya kalau bukan 1 masih ada 2 kemungkinan nih, bisa 2, bisa 3. Maka di sini pakai if lagi. Lalu buka kurung lagi. Ya, logical test-nya kita cek lagi nih. Kalau bukan 1 kita cek apakah if E3 sama dengan 2. Ya, ingat tanpa tanda petik ya. Titik koma, kalau 2, value if true-nya kita isi harganya adalah 2.000. Titik koma, value if false-nya kalau bukan 2, bukan 1, sudah pasti dia kodenya 3 karena cuma 3 kemungkinan. Nah, kalau kodenya 3, harganya mau diisi berapa? 3 itu harganya 3.000. Nah, ini tutup kurungnya karena if-nya ada 2, tutupnya 2 kali. 1, 2. Gitu. Ya, tekan enter. Lalu ini kita copy ke bawah. Nah, gitu. Ya, bisa diikuti ini.
Ya, oke, sampai sini ada yang Kalau ini ya. kan kalau ada Mm-mm. misalnya 4, itu kan 3 variabel ya, 1, 2, 3. Kalau Mm-mm. ada 4 berarti tinggal tambahin lagi ya, if lagi ya? Betul. Kalau 4 tinggal tambahkan lagi. Contoh aja nih, misalnya di sini ada 4 lah gitu ya. 4 mau berapa Hmm. nih? Nah, maka di sini rumusnya ketika 1 1000, ketika 2 2000. Nah, di sini jangan langsung 3000 karena masih ada 4 nih. Berarti if lagi di sini. If buka kurung lagi, cek lagi. Ini kalau tadi bukan 1 bukan 2 berarti cek nih, 3 sama dengan 3 bukan. Kalau 3 titik koma value itunya adalah 3000. Baru titik koma, kalau bukan 1, bukan 2, bukan 3 pasti 4. 4 diisi dengan 4000. Tutup kurungnya ada 3 karena if-nya 3 nih. 1, 2, 3. Gitu. Ya, jadi value if false itu yang terakhirnya. Jadi kalau sudah tidak ada if lagi, baru ditutup dengan value yang terakhirnya berapa. Ya, enter. Tinggal kita copy ini. Nah, ini 4 jadi 4000. Sini saya kasih 4 nih. Enter, jadi 4000. Kalau ada 5 bisa tinggal tambahkan lagi if-nya 6, 7 gitu ya. Cuma nanti biasanya kalau lebih dari 7 itu ada cara lain. Ya, kalau if itu biasanya digunakan kalau misalnya rata-rata hanya 5 saja. 5 option lah itu sudah agak panjang rumusnya ya. Tapi kalau saya sampai 7, 8 sampai 20 itu sudah tidak efektif pakai if. Nanti ada cara lain, ada rumus lain selain menggunakan if. Gitu.